5D Earth atau dunia 5 dimensi. Jadi di Instagram itu aku sempat ngebahas, aku pakai baju yang sama juga kayaknya, membahas tentang apa sih perbedaannya dari 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi. Nah, di sini aku akan mempersingkat aja bahwa dimensi yang dimaksudkan ini adalah level kesadaran. Jadi bukan sebuah tempat, bukan bumi yang baru atau bagaimana gitu ya. Intinya dia sudah ada dari dulu, semuanya sudah ada, sudah hadir, cuma kitanya aja yang tidak aware, tidak sadar, tidak tahu bahwa oh ternyata aku bisa toh travel ke sini ke sana, ternyata aku bisa ya akses banyak dimensi. Bisa banget. Nah, di video ini aku akan membahas 3 cara bagaimana sih kita bisa mengaksesnya. Yang pertama adalah heal the heart atau mengobati jantung kita yang terluka dengan berbagai macam hal yang sudah terjadi di masa lalu, ya kan? Nah, dan juga kita harus stop inflamasi. Stop inflamasinya gimana? Ya, dengan cara ganti pola makannya ke lebih alkaline. Inflamasi itu kan pembengkakan ya. Nah, biasanya ciri-cirinya ya badan kita ikutan bengkak. Itu sebenarnya kayak tanda atau cara badan kita untuk ngasih tahu ke kita sebagai manusia yang suka mengabaikan sinyal-sinyal yang di dalam badan kita. Yang badan kita sebenarnya suka berkomunikasi sama kita juga ya. Nggak cuma yang lain-lainnya kita nggak bisa lihat. Tapi kita sebagai manusianya itu cuek aja deh, biarin aja lah kayak gitu kan, nggak mau tahu. Jadi gini, kalau inflamasi itu kan membengkak. Kenapa terjadi inflamasi? Itu karena ada hal-hal yang irritate ya, atau melukai, menyakiti. Jadi itu salah satu cara badan kita untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara menggelembungkan, dengan cara ngasih buffer gitu ya. Jadi biar tidak langsung attacking darah kita, mengambil alkaline itu ya, karena kita terlalu banyak makan yang asidik biasanya. Kalau terlalu banyak makan asidik, otomatis badan kita itu akan membengkak kayak gitu. Jadi ganti pola makannya untuk yang stop inflamasi itu ya. Semakin banyak sayuran hijau, semakin banyak alkaline water, air yang alkalin, blue solar water itu juga salah satunya untuk alkaline water itu, plus menghilangkan trauma. Jadi plus juga nih bisa membantu untuk menetralisir luka-luka yang ada di jantung kita karena proses banyak marah-marah mungkin, atau broken heart yang berlebihan yang dari kecil, mungkin biasanya kebanyakan dari anak kecil sih, waktu di dalam perut orang tuanya suka berantem seputar percintaan, cemburu-cemburuan dan lain. Biasanya si dedek bayi itu sudah bisa merasakannya apa yang dirasakan sama ibunya, walaupun dia mungkin organ-organ di badannya belum lengkap, tapi kan kita komunikasinya kan menggunakan frekuensi ya, atau yang dirasakan mamanya pasti si anak kita itu ikut merasakan. Nah, otomatis kalau mamanya tersakiti, broken heart, sakit hati, ya anaknya ikutan begitu karena dia masih kecil. Jadi dia otomatis akan melindungi jantungnya yang masih baru banget ya, brand new. Akhirnya dia membentuk sebuah dinding yang kita sebut biasanya ya di sini disebutnya heart wall. Nanti kapan-kapan aku akan bikin video seputar bagaimana cara menghapus heart wall, yang aku rasa banyak sekali dari teman-teman yang sudah berkomunikasi sama aku di Instagram itu ternyata kalian itu punya heart wall. Dan itu susah say, kalau mau dibersihin itu ada effort ya, nggak cuma sekali 2 kali aja. Nah, kemudian kita juga jangan numbing out the feeling, the pain. Numbing out itu jadi gini, biasanya orang ya kalau sakit itu nggak boleh nangis, terutama anak cowok. Anak cowok nggak boleh nangis, ayo. Nah, itu kan akhirnya dia di stop. Jadi dia itu belum memproses 100% rasa itu. Rasa sakit lah, rasa kecewa lah, apapun rasanya. Dia belum diproses 100%, udah di stop. Nah, terus yang baru itu korup kan. Jadi kayak kalau kita download di komputer, karena sebenarnya kita kan komputer juga kan, subconscious itu mesinnya, komputernya, terus proyektornya itu higher self. Nanti kapan-kapan aku ngomongin tentang higher self. Jadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya file yang kita pelajari itu kan rasa sakit itu tadi ya, rasa kecewa, biasanya anak kecil kan suka kecewa, itu baru 70%, 60% udah di stop sama orang tuanya. Nggak boleh nangis, diam. Nah, itu nanti akhirnya filenya korup ya, corruption, nggak komplit, dan dia nggak bisa dibuka lagi kan. Jadi pokoknya korup ada di sana aja, tapi nggak bisa di apa-apain gitu kan. Nah, dia itu akan nempel di sekitar heart wall itu tadi, atau di bagian-bagian badan kita, semuanya lah di badan kita. Jadi harus dibersih-bersihin. Atau kadang kita itu numbing tadi ya, atau kita mungkin binge watching, nonton TV, nggak mau lah, pokoknya kalau putus cinta makan yang banyak untuk pelarian, ke drugs juga kadang-kadang orang, atau bisa
bisa ke alkohol kayak gitu. Jadi jangan lakukan itu. Jadi nggak apa-apa, nangis aja, dirasakan sampai cengkring-cengkringnya di mana itu ya dirasakan aja. Aku dulu tuh loh pernah tiba-tiba merasakan itu ya, sakit itu yang aku lepasin aja, dan pas aku rasain cengkring-cengkringnya itu cengkring-cengkring bahasa Indonesia apa sih? Tahu lah ya yang aku maksudin, pokoknya yang ada di jantungmu itu loh, atau di badanmu yang lain lah, tergantung proses yang dijalani apa. Kalau marah itu aku biasanya di perut sekitar perutku rasanya panas kayak gitu, atau kadang di sekitar leher, tengkuk itu kaku terus ngilu. Nah ya kayak gitu. Kalau pas lagi broken heart, aku pernah dulu rasanya itu di jantungku itu sakit banget, tapi secara nggak langsung setelah kita merasakan sakit itu rasanya enak juga, jadi sakit-sakit enak. Nah harusnya seperti itu. Kalau misalnya kita bisa melakukan seperti itu tidak akan nempel, itu tidak akan jadi trauma, atau karena udah pernah kan, udah masuk download keluar, masuk download keluar, kan energi seperti itu ya. Tapi kalau kita tahan, belum selesai nih downloadnya, korup, filenya korup. Jadi harus dibersihkan, tugas lagi nih buat kita semua. Kemudian selain itu juga kita harus take responsible. Take responsible itu kan bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya apa? Ya sudahlah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kita yang melakukannya atau kita yang menciptakan. Suka nggak suka, aku tahu ya, kita kadang suka, nggak bisa lah, ini salahnya si A, bukan aku. Kok aku sih? Enak aja orang dia yang memulai, kita suka kayak gitu. Atau kita suka menyalahkan pihak-pihak lainnya, gara-gara orang tua aku nih, gara-gara mamaku lah, gara-gara pemerintah lah, gara-gara si A lah, no, say, it's you and you. Aku yang paling sering denger itu ya, misalnya gimana sih caranya menghadapi toxic people nih? Aku juga nggak ngerti ya, yang dimaksud dengan toxic people itu apa, kayaknya kok tega banget gitu. Tapi maksudku gini, apapun itulah, mungkin yang dimaksud dengan toxic itu mungkin menyebalkan, anggap saja menyebalkan ya, karena toxic itu terlalu keras bahasanya. Nah misalnya ada seseorang yang menyebalkan, yang bikin kita merasa nggak nyaman, itu karena kita yang menyebalkan. Jadi orang itu hanya memberikan sinyal kembali, jadi kayak kaca, semua orang yang kita temui itu kacanya kita. Kalau kitanya nyebelin, atau kita lagi marah-marah sama suami kita misalnya, nggak ada hubungannya sama orang itu, kita sebenarnya lagi bete sama suami, habis berantem, terus kita ke warung, ketemu orang, karena vibrasi kita lagi jelek, ya orang itu jadi senggol bacok sama kita. Sebenarnya kita yang membuat dia melakukan hal itu, nggak ada hubungannya sama orang itu baik sebenarnya, tapi karena kitanya aja yang nyebelin ya, kitanya yang nyinyir, ya dianya bersikap seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka bilang gimana caranya menghilangkan orang yang seperti ini, seperti itu, atau ada di dalam keluarga kita, ya kamu harus mengganti dari dirimu sendiri itu yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin nggak ada hubungannya sama orang itu, mungkin ada hubungannya langsung sama orang itu, terserah, yang pasti itu kamu yang menyebabkan. Mungkin kamu marah dengan dunia, mungkin kamu marah dengan politik, mungkin kamu marah dengan pacarmu, entahlah, pokoknya yang menyebabkan orang di sekitarmu akan bervibrasi hal yang sama. Jadi kita meminta kan, kalau kita ngasih sinyal, kita kan kayak radio juga ya, station tower, kita selalu emitting itu memancarkan sebuah gelombang. Nah gelombangnya itu tergantung dari apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi rasanya nggak bagus, lagi jelek-jelek, itu kan berarti lagi di low vibe, kita memancarkan frekuensi yang rendah. Frekuensi yang rendah ini akan menarik frekuensi yang rendah lainnya, akhirnya kan yaitu tadi hukum tarik menarik itu kan. Poin terakhir dari masih nomor 1 itu adalah release judgment atau melepaskan keinginan untuk selalu menilai seseorang. Jadi gini, kita memang sudah terbiasa untuk selalu menilai si A, si B, si C begini begitu, pakaiannya begini begitu atau kelakuannya begini begitu. Itu udah normal banget dan semua orang pasti melakukannya. Tapi kalau kita bisa memposisikan diri kita, atau suatu saat lah, misalnya teman-teman sudah akhirnya tahu, oh ternyata kita semua itu satu kesatuan, ternyata dia itu aku juga, cuma dia lagi menjalani kehidupannya sebagai si A, si B, si C. Dengan cara seperti itu, dengan kesadaran seperti itu, secara otomatis kita tidak akan bisa ngejudge lagi ya, lebih ke bukan kasihan tapi lebih ke sayang, pengennya meluk, pengennya sayang aja gitu loh, kamu itu aku juga gitu kan, you are me, I'm you. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum sampai, aku belum bisa merasakan seperti itu Mbak Des, aku masih nggak ngerti. Aku kasih tahu ya, jadi banyak sekali yang sharing cerita perjalanan hidupnya sama aku.
Dan waktu aku baca-baca itu aku suka kaget-kaget sendiri, ya ampun ini kok mirip-mirip sama aku, ini juga sama aku, ini banyak sekali dari kejadian-kejadian yang diceritakan itu mirip-mirip. Itu artinya, jadi ibaratnya kalau kita main game itu ya, kok sama gitu loh, jalurnya itu ya begitu-begitu aja. Masalah seputar cinta lah, masalah seputar keuangan lah, seputar kesehatan itu mirip-mirip. Yang nggak bisa, yang dikatanya nggak bisa hamil lah, itu kayak apa, rasa resahnya, sedihnya, galaunya, itu aku udah pernah ngerasain hal itu. Makanya aku ngelihatnya, oh sama. Kita semua itu satu kesatuan yang kita pelajari itu ya itu aja, ternyata sama-sama juga. Cuma bedanya mungkin ada yang, karena aku mungkin lebih tua ya dari teman-teman semua. Berasa tua aku. Mungkin aku udah duluan ngerasain apa yang dirasain. Itulah kenapa aku bikin channel ini juga mau share sama teman-teman, ternyata jangan nyerah, you can do it. Jadi semangat aja, pasti bisa melewati. It's all illusion guys, it's a game, we playing again together. Yang kedua itu adalah sesering mungkin berada di alpha atau nyantai, relax gitu ya. Dan theta brainwave. Theta itu lebih santai lagi ya, lebih diem lagi, badannya udah nggak mau digerakkan. Kalau alpha badannya masih mau gerak. Jadi itu tadi, lebih sering berada di alpha atau theta, no beta, no high beta. High beta itu kayak apa? High beta itu panik, terus buru-buru, gotta go, aku harus gini, harus kesana, harus bikin ini. Nah itu theta, high beta itu kayak gitu. Kelihatan kan orangnya biasanya gerusa-gerusu, yang panik lah pokoknya, panik awal. Terus cara ngomongnya juga terengah-engah biasanya. Apalagi aku perhatiin ya, kalau orang yang marah itu atau sesuatu yang menakutkan buat dia, biasanya dia cara ngomongnya itu terengah-engah, karena otomatis nafasnya itu nggak bisa fully experience feelingnya juga kan. Nah itu nggak baik buat kesehatan, nggak baik juga buat perjalanan spiritualmu juga. Nah terus apa saja yang harus dilakukan biar bisa harnessing itu kan bisa berada di posisi alpha yang sebanyak mungkin tadi itu kan. Apa malas-malasan aja? Enggak dong. Mungkin bisa dilakukan dengan jalan-jalan ke alam semesta, bisa ke hutan, ke pantai, ke sungai, ke sawah, dan lain-lain. Pokoknya sesuatu yang bikin kita nyaman, bisa juga berada di sekitar binatang. Meditasi itu sangat baik, visualisasi itu juga sangat baik, scripting, afirmasi, terus qigong, reiki, yoga, hatha yoga, terus banyak banget guys. Breathwork itu juga bisa mengantarkan kita ke pencerahan itu tadi ya, karena dia kan ada memproduksi DMT ya. DMT itu kan unsur ketuhanan kita, atau biasanya orang yang mau mati biasanya akan memproduksi DMT itu. Atau kalau kita menggunakan psychedelic itu kan sebenarnya intinya itu adalah DMT, sedangkan kita secara natural bisa melakukan atau memproduksi hal tersebut. Nah waktu ibu melahirkan, kalau normal ya, kalau nggak dibawa ke rumah sakit, dia akan memproduksi hal tersebut juga, dan dia akan mendapatkan pencerahan secara otomatis. Jadi congratulations buat para mama yang melakukan lahiran di rumah saja, karena kita memproduksi DMT sama seperti ketika kita melakukan breathwork tadi itu. Cobain deh teman-teman belajar breathwork ya. Jadi dia kan ada prosesnya, ada 2 kali masuk, 4 kali keluar, nanti kebolak-balik kayak gitu. Nah nanti di sana itu memproduksi DMT, atau Wim Hof itu kan dia itu memproduksi DMT juga kan. Nah kombinasi antara DMT itu terus antara hormon-hormon yang lain yang diproduksi dari otak kita membuat kita bisa melakukan enlightenment. Yang terakhir itu adalah set your energy untuk menjadi 5D master. 5D master itu gimana? Dan gimana caranya kita holding energi kita? Ya itu tadi, kita harus mulai pinter-pinter mengetahui energi yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kita bisa kok. Kalau misalnya kita pergi ke sebuah warung, terus di warungnya itu ada yang berantem, walaupun mereka udah baikan, udah diem, tapi pas kita masuk kita ada merasakan rasa yang nggak nyaman. Nah itu berarti kita bisa merasakan energi seseorang kan, energi yang low, yang lagi berantem itu kan lagi di bawah ya, kita bisa rasanya nggak nyaman. Nah itu, jadi practicing itu latihan. Aku banyak sekali ngasih tahu gimana caranya di Instagram sebenarnya. Nah kita bisa menggunakan tangan kita ke pohon lah, atau ke kristal, atau kita bisa menggunakan sense yang lain di kulit kita, dan terus practicing holding love in all situation. Jadi segimanapun caranya kita harus bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang cinta. Seperti biasa, thank you, I love you, and
Bye for now.